Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha kelas 1B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sakit, yang sedang sakit atau yang kurang sehat, saya doakan semoga anak-anak yang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti hari-hari biasanya. Nah, kira-kira anak-anak sudah sholat duha atau belum? Iya, yang belum sholat duha, silakan menyempatkan sholat duha dulu ya, 2 rakaat. Dan nanti jika sudah sholat, jangan lupa melaporkan sholat duhanya di grup kelas 1B. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'dini min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah mengawali pembelajaran daring dengan membaca doa. Semoga selama anak-anak belajar dan melakukan aktivitas yang lain selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitas anak-anak. Oke. Untuk pembelajaran daring hari ini, anak-anak belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran daring hari ini, anak-anak bisa mengenal nilai tempat ya. Bisa mengenal tentang nilai tempat pada bilangan. Karena anak-anak masih kelas 1, jadi anak-anak belajar nilai tempatnya hanya 2, puluhan dan satuan. Nah, setelah itu dari belajar, anak-anak bisa menyanyikan lagu Di Sini Senang dan mengerti isi lagunya ya. Dan selain itu, anak-anak juga bisa mengerti tentang sikap adil dan mengetahui manfaat dari sikap adil. Oke? Untuk pembelajaran daring hari ini, kita awali dengan slide teks sederhana. Saya bacakan ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca, silakan dibaca. Yang belum bisa baca, membaca pelan-pelan ya. Mengenal huruf dan mengenal suku katanya pelan-pelan.
Nanti setelah itu anak-anak bisa membaca sedikit demi sedikit. Berkumpul bersama teman selalu menjadi pengalaman menyenangkan. Siti dan teman-teman senang bernyanyi saat bersama teman. Kamu pasti tahu lagu di sini senang. Lagu ini mudah dinyanyikan. Ayo nyanyikan lagu di sini senang bersama teman. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk menyanyikan lagu di sini senang ya. Kira-kira masih ingat atau tidak lagu di sini senang? Insya Allah masih ingat ya, karena anak-anak ketika TK juga pernah menyanyikan lagu ini. Yuk bareng-bareng bersama-sama dengan Ustazah dan teman-teman lain untuk menyanyikan lagu di sini senang ya. Oke, sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, tadi anak-anak bersama-sama menyanyikan lagu di sini senang ya. Nah, perlu anak-anak ketahui, di sini senang merupakan lagu yang diciptakan oleh NN ya. Di sini hanya inisial NN dan lagu ini berkarakter membuat hati kita gembira, membuat hati kita senang. Nah, setelah itu coba anak-anak amati. Berilah tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan lagu di sini senang. Dan beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai. Ya, yang tidak sesuai dengan lagu di sini senang. Yang pertama, lagu di sini senang adalah lagu gembira. Kira-kira betul atau tidak? Iya. Lagu di sini senang merupakan lagu gembira, membuat hati anak-anak senang, membuat hati anak-anak gembira. Sesuai ya dengan lagunya. Nomor 2, di rumah aku merasa senang. Nah, tadi anak-anak sudah menyanyi. Kira-kira tadi nyanyiannya isiannya di rumah merasa senang atau tidak? Iya, betul. Merasa senang ya. Nomor 3, di sekolah tidak menyenangkan. Sesuai tidak tadi dengan syairnya? Iya, tidak sesuai ya. Kalau di sekolah itu juga menyenangkan, di rumah menyenangkan, di sekolah juga menyenangkan. Berarti salah ya. Kita kasih tanda silang. Nomor 4, di mana-mana aku merasa senang. Nah, tadi lagunya isinya bagaimana? Apakah di mana-mana merasa senang atau merasa sedih? Iya, betul. Di mana-mana aku merasa senang. Berarti salah atau betul? Iya. Kalimatnya betul sesuai dengan lagunya. Oke. Lanjut. Nah, tadi selain Siti dan teman-temannya bernyanyi lagu di sini senang, Siti dan teman-temannya juga senang bermain menyusun kubus bersama. Nah, kali ini mereka bermain menyusun kubus di rumah Lani. Mereka membagi kubus sama banyak karena ada 3 ya. Jadi kubusnya dibagi sama banyak supaya adil.
Nah, di sini banyak sekali terdapat kubus-kubus ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti anak-anak sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya ya, tidak perlu dihitung dari 1 sampai sekian banyaknya kubus ya, karena itu juga menyita waktu. Nah, caranya biar lebih mudah anak-anak mengelompokkan dulu kubus-kubus yang di samping menjadi satu susunan kubus, dan satu susunan kubus terdiri dari 10 kubus seperti gambar yang ada di kotak sebelahnya ya. Nah, dan perlu anak-anak ketahui bahwa 10 kubus yang sudah disusun itu nilainya sama dengan 1 puluhan ya. Seperti gambar sebelumnya. Nah, yang ini di sini kan ada 10 kubus. Kalau disusun menjadi satu susunan kubus, itu yang isinya 10, nilainya menjadi 1 puluhan ya. Ingat-ingat 1 puluhan itu sama dengan 10 kubus. 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada puluhan ya, 10 kubus dan 3 kubus. Di sini juga ada lagi 1 susunan kubus dan 3 satuan kubus. Di sini juga ada lagi 1 susunan kubus yang bernilai 1 puluhan dan 3 kubus. Nah, sekarang ayo kita berhitung berapa banyak balok yang dimainkan oleh Siti, Lani, dan Beni. Perlu anak-anak ketahui, satu susunan balok ya, boleh balok, boleh kubus, berisi 10 balok satuan. Jadi yang bersusun ini, satu susun balok ini berisi 10 balok satuan. Susunan balok merupakan puluhan ya. Jadi satu susunan ini dinilai 1 puluhan. Dan balok yang satuan, yang sendiri, yang tidak ditumpuk, itu merupakan balok satuan. Jadi dinilai 1, 2, 3 seperti biasa ya. Tapi kalau satu susunan nilainya puluhan, dan satu balok yang terpisah bernilai atau merupakan balok satuan. Nah, ini balok-balok yang dimainkan oleh Beni, Lani, dan Siti. Di sini ada 3 susunan balok yang masing-masing satu susun berisi 10 balok. Dan perlu anak-anak ingat, satu susunan balok bernilai 1 puluhan. Dan di sini ada 3 susunan balok. Nah, berarti nilainya 3 puluhan. Dan balok yang terpisah, yang tidak tersusun, dihitung satu persatu ya. Jadi nilainya yang balok terpisah itu merupakan menempati nilai satuan. Nah, di sini ada 9 balok atau kubusnya. Jadi nilainya 9 satuan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa 30-an itu bernilai 30 dan 9 satuan bernilai 9. Jadi
Jika dijumlahkan 30 ditambah 9 menjadi 39. Jadi semua kubus ini yang terdiri dari 3 susunan kubus dan 9 kubus bernilai atau jumlahnya adalah 39. Paham ya? Nah, selanjutnya kita belajar lagi biar anak-anak lebih paham. Lengkapi tabel-tabel di bawah ini. Di sini ada 2 susunan balok bernilai 20-an dan balok yang terpisah bernilai 7 satuan. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 27. Betul. Nah, sekarang ini yang gambar pertama, ada 3 susunan balok dan 6 balok yang terpisah. Berarti puluhannya berapa? Berarti puluhannya ada 30-an dan berapa? 6 satuan. Jadi nilainya 36. Betul. Nah, bawahnya gambar yang kedua. Di sini ada 3 susunan balok. Nah, 3 susunan balok bernilai 30-an dan di sini balok yang terpisah ada 8. Jadi satuannya ada, ini salah ya, maaf ya anak-anak, satuannya ada 8. Jadi jika dijumlahkan semuanya menjadi 38 ya. Lalu gambar yang ketiga. Di sini satuannya balok yang terpisah hanya 1, sedangkan yang bersusun susunan baloknya ada 3 susunan balok. Berarti nilainya adalah 30-an. Jadi jika dijumlahkan menjadi 31. Lalu selanjutnya puluhannya ada 3 susunan balok. Berarti ada 30-an. Betul. Ada 30-an. Dan karena satuannya tidak ada kubusnya atau baloknya, jadi satuannya bernilai 0 satuan. Nah, jadi jika dijumlahkan menjadi 30. Betul. Lalu di sini selanjutnya gambar kelima. Puluhannya ada 3 susunan balok. Jadi kalau 3 susunan balok puluhannya ada 3 ya. Lalu satuannya ada 5. Oke. Selanjutnya puluhannya ada 3 susunan balok. Berarti nilainya berapa? Nilainya 30-an. Jadi puluhannya ada 3, lalu satuannya ada 9. Jadi digabungkan kalau dihitung menjadi 39. Lanjut. Di sini ada 4 susunan balok. Berarti puluhannya ada berapa? Ada 4. Satuannya karena tidak ada balok atau kubus, satuannya 0. Jadi jika dijumlahkan jumlahnya berapa? 40. Betul. Dan selanjutnya di sini ada puluhannya terdiri dari 3 susunan balok. Berarti puluhannya ada berapa? Ada 3. Lalu
kubusnya yang terpisah menjadi 2 satuan. Jika dihitung semuanya menjadi berapa? 32. Dan selanjutnya di sini ada puluhannya, terdiri dari 3 susunan balok. 3 susunan balok berarti puluhannya ada berapa? Ada 3, betul. Dan satuannya ada berapa? Satuannya ada 3. Jadi jika dijumlahkan menjadi berapa? Iya, menjadi 33, betul. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenal puluhan dan satuan ya. Nah, tadi Siti dan teman-temannya bermain menyusun balok. Nah, di sini Ustazah lanjutkan dengan teks. Judulnya adalah bersikap adil terhadap teman. Ustazah bacakan dan anak-anak juga ikut membaca ya. Siti dan Lani bermain. Sebentar. Bentar ya, sudah bacakan. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, Beni datang. Beni ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susun untuk bermain bertiga. Siti dan Lani tetap bersikap adil terhadap Beni. Meskipun Beni datang belakangan, Beni tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Nah, di sini merupakan contoh sikap adil ya. Karena awalnya mereka bermain 2 anak dan kemudian Beni ingin ikut, jadi ada 3 anak dan 3 anak ini mendapatkan balok atau jumlah balok yang sama ya, yang jumlahnya sama. Berarti mereka sudah menerapkan sikap adil. Bagaimana menurutmu sikap Siti dan Lani? Karena mereka sudah membagi balok dengan jumlah yang sama, kira-kira bagaimana menurut anak-anak sikap Siti dan Lani? Iya, sikap Siti dan Lani itu merupakan contoh sikap baik, sikap yang terpuji dan patut dicontoh, betul. Lalu selanjutnya, nah, kira-kira apa manfaat dari sikap adil terhadap teman? Manfaatnya adalah anak-anak bisa disukai banyak teman ya. Dan masing-masing teman dan anak-anak bisa mendapatkan barang atau benda yang sama banyak sehingga tidak terjadi perselisihan atau keributan saat bermain karena sudah mendapatkan jumlah yang sama banyak, jadi bisa dimainkan sendiri tanpa mengganggu orang lain ya. Nah, jika ada yang satu yang kekurangan jumlahnya, pasti temannya ada yang iri ya. Dan jadi bisa menimbulkan keributan atau perselisihan saat bermain. Tetapi jika dibagi bendanya atau mainannya dengan jumlah yang sama, akan terlihat lebih menyenangkan dan lebih tenang saat bermain dan tidak ada terjadi perselisihan. Makanya anak-anak ketika bermain juga harus bersikap adil.
Oke, nanti tugasnya anak-anak mengerjakan halaman 97 ya. Nanti digambar balok-baloknya, lalu dihitung puluhannya berapa, satuannya berapa ya, hanya halaman 97. Oke, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran daring hari ini, sebelumnya Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saat menyampaikan materi. Anak-anak bisa disimak videonya dan dikerjakan tugasnya. Untuk absen, silakan anak-anak ketik nama anak-anak dan ditulis hadir ya, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wala tansinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah belajar, sudah membaca doa. Semoga pembelajaran daring hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan Ustazah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.